Disuruh bertanya, terus gimana adab bertanya? Bagaimana adab bertanya? Bagaimana cara bertanya yang benar? Jadi itu bayangin ya, cara bertanya yang benar aja itu dibahas oleh para ulama klasik. Itu kurang lengkap apa Islam. Jadi bertanya itu ada SOP-nya. Dan bukan satu buku yang bahas, banyak buku. Apa yang kita akan bahas sebentar lagi itu kesimpulan dari beberapa buku, dari Al-Faqih Mutafaqihnya Syekh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, dari Al-Majmu' Al-Imam An-Nawawi, dari Al-Muwafaqatnya Al-Imam Asy-Syatibi, dalam Syarah Al-Kawkabil Munir karya Al-Imam Syarah Kawkabil Munir. Imam siapa? Usul fikih madzhab apa ini? Ibnu Najjar. Jadi bayangkan, agama kita luar biasa hadirin. Cara bertanya aja diatur dan bukan dibahas sekilas. Syarah Al-Kawkabil Munir, Al-Faqih Mutafaqih, lalu Al-Majmu', lalu Al-Muwafaqat, itu buku-buku usul fikih induk. Jadi antum bayangkan bagaimana agama kita sangat komprehensif. Tinggal kita mau belajar atau enggak, mau belajar atau tidak. Adab yang pertama, menjaga dan memperhatikan adab kita di hadapan ahli ilmu. Jadi kita harus beradab di hadapan ahli ilmu, di hadapan orang yang menjadi sumber atau narasumber kita. Kita mau nanya ke Ustadz A tentang masalah sholat, itu harus adab tuh, dari cara masuk, cara nyapa, ucapkan salam terlebih dahulu. Jadi ucapkan salam, terus senyum. Antum yang nanya, antum yang jutek gimana kira-kira? Ustadz, gue mau tanya Ustadz sama lo, Ustadz, bayangkan, gue mau tanya sama lo, kira-kira enaknya diapain nih orang? Ya dibungkus gitu loh. Gue mau tanya sama lo, gimana mau tanya sama? Assalamualaikum, senyum, terus doakan. Dan para ulama kita mengajarkan, doakan Syekhana ahsanallahi ilaikum, semoga Allah memberikan kebaikan kepada antum. Sekali lagi doakan, karena beliau ahli-ahli ilmu kita kan nggak minta bayaran ketika antum konsultasi, ketika antum bertanya, kan nggak bayar. Satu pertanyaan 10 juta kan enggak. Kalau 10 juta tuh murah kan? Murah. Orang kata Al-Imam Az-Zarnuji, satu ayat 60 juta tuh kalau mau kasih hadiah. Satu ayat 60 juta. Bukan kata saya, Al-Imam Az-Zarnuji Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Jadi doakan lah. Mereka nggak minta apa-apa, kita doakan mereka. Ahsanallahu ilaikum, semoga Allah jaga antum, dan lain sebagainya. Jadi kasih salam, lalu doakan. Terus ngomong yang baik gitu loh. Singkat, padat. Jangan sampai kita ngabisin waktu beliau. Jadi jaga adab. Terus intonasinya enak, ngomongnya santun, izin bertanya, dan seterusnya. Jadi ini yang perlu kita camkan. Minta masukan. Jangan sampai kita yang bertanya, kita yang banyak berfatwa di situ. Jadi kan gini Ustaz ya, sebagaimana kita ketahui hukumnya kan gini Ustaz. Ya udah antum aja yang ceramah, saya pulang gitu loh. Antum aja yang ceramah. Jadi punya adab. Coba Ustaz pikirkan Ustaz, pikirkan. Ya Allah, subhanallah. Itu yang pertama, jaga adab. Yang kedua, kata para ulama, an yujilal alim wa yarfa' manzilatah. Kita harus memuliakan ahli ilmu dan kita angkat kedudukannya. Fala yaf'alul 'ami ma'al mufti ma jarat 'adatul 'awam bi fi'lihi bainahum ka ima'ihi bi yadihi fi wajhihi aw yaqula lahu ma la yanbaghi. Dan jangan sampai orang awam itu melakukan hal-hal yang biasa dilakukan di antara mereka saat berhadapan dengan ahli ilmu. Contohnya nunjuk muka ahli ilmu dengan tangannya. Jadi gini nih Ustaz gitu loh, gitu, nunjuk mukanya gitu loh.
Jadi menurut antum gimana Ustaz? Gitu loh. Itu nggak sopan. Bayangkan nunjuk muka dibahas sama para ulama. Dan saya sengaja baca kata demi kata biar kita langsung lihat gimana konsep para ulama kita. Jadi ini bukan kata seorang ustadz, bukan pemateri. Ini langsung kata demi kata. Nggak boleh nunjuk. Ya kalau bahasa kita kalau harus nunjuk pakai jempol gitu loh. Jangan pakai tunjuk, apalagi kelingking gitu. Itu mau sweet gitu. Jadi gitu kan enak gitu ya. Pakai jempol. Jadi ini yang perlu kita camkan. Itu yang kedua hadirin. Yang ketiga, kata Allah yas'alul mufti hala kauni al-mufti fi hali dhajari aw hammin aw ghadabin aw nahwi dhalik. Jangan bertanya kepada ahli ilmu atau mufti pada saat kondisinya sedang tidak nyaman, lagi sedih, mungkin lagi marah, atau yang semakna dengannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanyakan ketika beliau lagi fresh. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mewanti-wanti ahli ilmu untuk tidak memutuskan perkara dalam kondisi marah. Nabi SAW mengatakan la yaqdiyanna hakamun bainatnain wa huwa ghadban. Jangan sekali-kali seorang hakam atau hakim atau pemutus di antara kedua belah pihak yang berselisih memutuskan perkara mereka dalam kondisi marah. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dalam bab hal yaqdil qadi au yuftiya wa huwa ghadban. Apakah seorang hakim atau mufti ahli ilmu boleh berfatwa atau memutuskan hukum dalam kondisi marah? Itu babnya. Jadi babnya pakai kalimat tanya. Jadi Imam Bukhari membuat bab pakai kalimat tanya. Apakah seorang hakim atau ahli ilmu boleh memutuskan hukum atau memberikan fatwa dalam kondisi marah? Lalu disampaikan hadis tersebut. Kata Nabi, jangan sekali-kali, nggak boleh. Jadi lagi marah itu nggak boleh. Lagi capek berat nggak boleh. Kadang-kadang kita udah tahu nih ustadznya capek, ahli ilmunya capek, tapi tetep aja ngobrol. Kayaknya Ustadz capek ya, tapi gini nih Ustadz, saya pengen cerita. Ya udah tahu Ustadz capek. Kalau udah gitu langsung subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta, udah nggak boleh nanya lagi, nggak boleh. Dan mungkin kan ilmunya nggak enak dan seterusnya. Makanya kita harus tahu. Atau mungkin lagi kebelet, jangan antum nanya. Antum udah tahu Ustadz antum tuh jalan cepet-cepet ke kamar mandi, masih dicegat, ya Allah. Ini kebelet. Jangan dicegat, nggak boleh itu dicegat. Satu aja, satu, please Tad. Ya nggak bisa ini. Ini harus jelas. Jadi, atau juga banyak kasus, sebagian itu nelpon ahli ilmu jam 12 malam, jam 1. Gimana jam 1 nelpon minta masukan, minta fatwa, jam 1 nelpon, setengah 2 atau setengah 12 lah paling enggak. Orang udah ngantuk tidur. Dan bahaya kan. Misalnya ada orang punya masalah rumah tangga, telepon ustadznya jam 12, ustadznya lagi tidur. Halo, gimana nih Ustadz? Apa anda cerain aja istrinya, istri aneh? Gitu kan ngantuk. Bener nih Ustadz? Malam ini Ustaz. Ya makasih. Iya, assalamualaikum. Cerai tuh satu malam tuh. Gimana itu cerai? Ana udah nanya sama Ustaz Ana, katanya boleh. Pagi-pagi istrinya nangis. Tanya Ustaz, bener Ustaz? Nggak tahu saya nggak ngerti. Pas saya lagi mimpi tiba-tiba ada telepon. Nggak boleh ini hadir. Jadi suasana hati itu harus, bayangkan ya. Ini
Ini masalah surga neraka, ini masalah hisab, ini masalah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bicara hukum syar'i itu harus nyaman, nggak boleh banyak pikiran. Jadi kalau antum lagi bareng ahli ilmu nih, terus beliau dapat telepon orang tuanya stroke, udah nggak boleh ditanya lagi tuh. Dia lagi pening nih, dia lagi bingung nih, ayahnya stroke, masih tanya juga, kira-kira hukum cadar gimana nih Zat? Ini lagi stroke, ku tanya hukum cadar, tanya tentang masalah zakat nggak bisa, stop. Dan antum harus, kita harus tahu kenapa sampai sejauh ini. Karena ilmu itu mahal, ilmu itu bernilai. Kan kita udah jelaskan, salah fatwa orang bisa mati kok. Sebagaimana hadis Jabir, qatalahumullah. Sebagaimana hadis kisah pembunuh 100 nyawa, salah fatwa mati dia. Atau orang yang mati gara-gara fatwanya. Dan pertanggungjawaban di akhirat. Sebagaimana kata Imam Malik, sebelum jawab tuh mikir dulu, sorga, neraka. Jadi nggak gampang, nggak mudah. Kan sebagian kita pengen semua pertanyaan dijawab, dibalas dan seterusnya, nggak bisa. Kita udah bahas Imam Malik, nggak jawab satupun pertanyaan, puluhan pertanyaan nggak ada yang jawab. Karena berpikir nggak pendek, berpikir gimana saya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini poin yang penting. Dan berikutnya. Dan lagi-lagi ada hadisnya, hadis dari Imam Bukhari. Dan yang berikutnya wa dzakara ba'dul ulama annahu la yanbaghi lil 'ami su'alul 'alim an dalili fatwahu fi nafsi majlisil fatwa. Li'alla yakuna dzalika 'ada mathiqatin biqaulihi baina masyari qad amarahu bisu'ali wal 'amal biqaulih. Sebagian ulama, sekali lagi bottom line-nya, tolong garis bawahi, sebagian ulama. Jadi ini belum kesimpulan ya. Ini adalah hasil dari buku-buku yang tadi kita sebutkan. Sebagian ulama mengatakan tidak semestinya orang awam menanyakan ahli ilmu tentang dalil dari fatwanya di majelis fatwa tersebut, karena agar tidak terjadi ketidakpercayaan terhadap fatwa ulama tersebut. Karena Allah sudah memerintahkan kita bertanya kepada mereka dan mengamalkan fatwanya. Dan alasan yang kedua, jadi alasan yang pertama agar tidak ada kesan nggak percaya sama ahli ilmu tersebut. Itu alasan para ulama. Alasan yang kedua, li'annal 'ami qad la yafhamu dalil aw wajhil istidlali bihi. Alasan yang kedua, kalau disampaikan pun orang awamnya nggak akan ngerti juga, atau mayoritas mereka nggak paham. Kalau paham dalilnya, nggak paham cara pendalilannya. Jadi kalau disebutkan juga bisa jadi nggak ngerti. Ya simpel aja. Kalau misalnya ada seorang ahli ilmu menyampaikan hadis ini dikeluarkan Al-Imam Ad-Darimi, siapa yang bisa cek? Siapa yang punya bukunya Al-Imam Ad-Darimi? Dikeluarkan oleh Abdul Razak dalam kitab Musannafnya. Siapa di rumah punya Musannaf Abdul Razak? Kan nggak bisa di-cross check juga, cuma ngangguk-ngangguk aja. Oh iya. Bisa jadi salah, bisa jadi itu hadis Tirmidzi, bisa jadi ini. Jadi sebagian para ulama mengatakan kayaknya kurang efektif juga tuh kalau disebutkan. Tapi pendapat yang lain, ya juzulil 'ami bila karaha an yas'alal 'alima an dalili fatwa. Sebagian ulama yang lain mengatakan diperbolehkan, nggak masalah, nggak makruh kalau kita tanya dalilnya. In kana mustarsyidan ghairu muta'annid, kalau niatnya minta arahan, bukan ngedebat, bukan memojokkan. Wajibuhul alim idza kana dalil qat'iyan tashtarikul adhan fi fahmi. Dan ini menarik. Lalu
hendaknya ahli ilmu itu menjelaskan jika dalilnya tegas, jelas, dan bisa dipahami oleh akal orang awam. Artinya kalau dalilnya pun juga pelik, sebaiknya nggak usah dijelaskan. Sebaiknya nggak usah dijelaskan. Dan ini pendapat yang kuat, dan ini yang rajih. Boleh, silahkan tanya. Menurut antum ilmiah apa enggak? Ilmiah. Kenapa? Karena Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Ini yang pertama. Jadi setiap orang awam bertanya kepada ahli ilmu, terlepas disampaikan dalilnya atau tidak, maka dia sudah mengamalkan ayat tersebut. Yang kedua, alasannya kenapa enggak wajib? Kenapa tidak? Kenapa dalil itu tidak harus disampaikan, tidak wajib disampaikan ya? Kalau disampaikan bagus, mengajak kita untuk ilmiah, berpikir kritis, apalagi hari ini, masa ini ketika banyak orang berbicara tanpa dalil, tanpa kaedah, dan nggak ngerti konsep yang benar. Jadi bagus sekali kalau setiap jawab disampaikan dalilnya sehingga orang awam terbiasa ilmiah, berpikir kritis, dan tidak fanatik buta. Tapi sekali lagi tidak wajib. Analogi sederhananya kayak dokter deh. Antum kalau dikasih resep sama dokter, tanya dalilnya enggak? Atau antum ya aja? Tanya dalil. Kenapa saya dikasih ini, dok? Apa dalilnya, dok? Apa kandungannya? Enggak akan. Itu ilmiah apa tidak? Ilmiah. Pola pikir ilmiah semua terima. Sampai yang S3, misal S3 politik, S3 ekonomi, ketika ke dokter dikasih resep, tanya dalilnya? Nggak tanya. Kenapa dikasih obat ini, nggak wajib. Kenapa nggak wajib disampaikan oleh dokter? Karena kalau disampaikan juga antum ngerti emang? Nggak ngerti juga, percuma. Yang antum harus pastikan adalah antum datang ke dokter yang tepat. Itu yang paling penting. Selama yang antum datangi itu dokter benar-benar berkualitas, antum nggak wajib tahu dalilnya. Bukan nggak pakai dalil ya, nggak wajib dijelaskan dalilnya. Makanya begitu juga, yang antum harus pastikan antum bertanya masalah agama ke orang yang tepat. Kalau sudah tepat, antum nggak wajib mengetahui dalilnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan dalil yang berikutnya praktek para sahabat. Banyak para sahabat ketika bertanya kepada ulama para sahabat itu tanpa dalil. Tapi ingat, mereka bertanya kepada orang yang tepat. Mereka bertanya kepada orang yang tepat. Jadi sekali lagi, pendapat yang rajih itu tidak wajib, boleh, dan tidak makruh. Bahkan pada hari ini itu sangat positif sekali. Bisa dipahami hadirin? Ingat ya, kita bukan mengajar tidak ilmiah, tapi kita menyampaikan apa yang ada di dalam hasanah ilmu para ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, pendapat yang rajih itu boleh. Bahkan di hari ini ketika banyak orang yang berbicara tanpa agama, tanpa ilmu, yang nggak punya kapasitas berfatwa, maka sangat positif sekali kalau pakai dalil dan kita tanyakan dalilnya. Kalau tidak ada, kalau beliau tidak menyebutkan dalil. Terus yang berikutnya, mereka sebagian ulama mengatakan demikian karena praktek para sahabat demikian. Yang kedua, kalaupun dijelaskan belum tentu si orang awamnya paham. Makanya para ulama bilang, kalau dalilnya bisa dimengerti sampaikan, kalau enggak. Ya sama, misalnya Anda sampaikan. Kalau Anda bilang gini, contoh di sebuah masalah, dalilnya mafhum, mukhalaf, atau misalnya apa ya, dalilnya adalah dalilul khitab dalam sebuah masalah. Kan Antum juga bilang, dalil khitab itu apa sih? Itu makanan khas apa sih? Padahal Antum nggak ngerti apa dalil khitab. Dalilnya karena ini mantuk, ini mafhum, maka mafhum itu lemah
Dan kita kuatkan mantuk dalam hadis ini. Karena tuh bingung apa sih mantuk? Mantuk mafhum, gue jadi ngantuk gitu kan. Jadi iya, jadi bingung. Jadi intinya aja deh gitu loh. Karena kan di samping dalil, cara pendalilan harus benar. Itu kan pemahaman para sahabat, itu kan poinnya. Pemahaman para sahabat, cara pendalilan, wajul istidlal. Jadi itu yang perlu dicamkan. Itulah beberapa adab yang dijelaskan oleh para ulama. Sekali lagi, sengaja saya sebutkan satu demi satu agar atmosfer ilmiah terasa, dan antum juga berinteraksi dengan penjelasan para ulama. Dan sekali lagi jangan salah paham, kita hanya sebutkan ada dua pendapat, dan pendapat yang rajih boleh, bagus, apalagi di masa ini sangat positif sekali. Ini yang bisa disampaikan. Makanya kalau antum baca fatwa-fatwa ulama besar, nggak semua mereka sebutkan dalil. Antum bisa baca fatwa Lajnah Daimah atau fatwa Majma' Fikih dan seterusnya, nggak semua dari mereka. Kadang-kadang mereka bilang ini halal, ini haram, tapi memang pakarnya yang bicara. Ini bisa disampaikan. Terima kasih. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, mohon maaf, poin terakhir saya lupa tadi. Ketika antum bertanya kepada ahli ilmu, maka antum harus niatkan dan resapi antum sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena arti ibadah adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan Al-Anbiya ayat 7 perintah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam, bertanya kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Maka hadirin sekalian, di samping kita kasih udzur, kita selalu positif. Misalnya ada yang pulang duluan sebelum sesi tanya jawab, tapi tenang, antum jangan baper. Kok langsung lihat ke sana sih? Ana udah bilang kita selalu positive thinking. Orang macam-macam, ada yang ngejar kereta, ada nggak ngejar kereta? Ada. Antum jangan berpikir rumah semuanya ini seperti antum semua, daerah Kebayoran, daerah Pakubono, daerah Pusendok misalnya. Enggak, orang macam-macam. Kita husnudzon. Tapi kalau kita punya waktu, manfaatkan sesi tanya jawab. Habis nggak pernah dijawab Pak Ustadz, antum nulis tuh pahala, coba. Kan amalin perintah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la tanya. Ya sudah tanya nih, nggak dijawab-jawab, pahala tuh. Jadi manfaat, udah tanya aja deh gitu lah. Tapi yang jelas nanyanya, jangan nanya antum punya masalah dengan kimia nanya ke sini, punya masalah sama itu. Jadi sekali lagi, bertanya itu ibadah. Bertanya itu pahala. Dan sesi tanya jawab itu penting. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan yang memang ada udzur, nggak ada masalah untuk pulang lebih dulu, karena kita melatih diri kita untuk husnudzon kepada setiap pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.